warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa bersyukur dan jangan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga ya alhamdulillah kita masuk puasa yang ke-17. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan yang mengangkat sebuah tema Allah dan Rasulnya bangga terhadap karya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat seorang hamba dengan dua syarat. Yang pertama dia beriman, kemudian dia berilmu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika seorang itu beriman, kemudian dia memiliki ilmu serta memiliki berbagai macam karya yang karyanya dapat dinikmati oleh orang lain. Masya Allah, banyak kita melihat ilmuwan-ilmuwan muslim yang memiliki berbagai macam karyanya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Mari kita lihat ke belakang pada masa abad, yang mana pada masa itu lahir atau banyak lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang menghasilkan karya, yang karyanya dapat menjadikan atau mempengaruhi peradaban manusia. Yang pertama, di masa kejayaan Islam pada era 780 Masehi hingga 1258 Masehi, banyak ilmuwan yang memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan ini berhasil membawa perubahan di dunia di berbagai aspek sejumlah disiplin ilmu. Yang seperti kita kenal ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau dikenal dengan Al-Khawarizmi, merupakan seorang ahli matematika, astronomi, astrologi dan geografi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi hidup pada 780 Masehi hingga 850 Masehi. Al-Khawarizmi ini dikenal dengan penemuannya berupa sistem penomoran angka 1 sampai dengan angka 10 yang kita gunakan sampai saat ini. Kemudian Al-Khawarizmi juga dikenal dengan Bapak Al-Jabar, bapaknya Al-Jabar, teori Al-Jabar. Kemudian kita bisa melihat ada Abul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Al-Zahrawi atau yang dikenal dengan Zahrawi, merupakan seorang fisikawan dan ahli bedah pada tahun 936 Masehi sampai 1013 Masehi di Andalusia. Az-Zahrawi dikenal akan karyanya yang berjudul Al-Tasrif, yang merupakan kumpulan praktik kedokteran. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Kemudian Al-Zahrawi dikenal sebagai yang memiliki berbagai macam ilmu dan karya-karyanya. Kemudian kita bisa melihat ada Ibnu Sina, seorang filsuf dan ilmuwan serta dokter yang hidup pada tahun 980 Masehi hingga 1037 Masehi. Ibnu Sina menguasai berbagai cabang ilmu seperti kedokteran, fisika, astronomi hingga filsafat. Ibnu Sina dikenal dengan bapak kedokteran modern.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan umat atau ulama Islam yang hidupnya untuk menulis sebuah karya yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah. Shadaqatun jariyah, al-'ilmu yuntafa'u bih, aw waladun shalih yad'u lah." Apabila wafat seorang manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, baik diajarkan maupun dalam bentuk tulisan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita membaca riwayat hidup para ulama, niscaya kita akan merasakan terkagum terhadap apa yang mereka lakukan selama masa hidupnya. Kita bisa melihat Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah membagi waktunya di setiap malam menjadi sepertiga. Sepertiga pertama dia habiskan untuk menulis buku. Di sepertiga malam yang kedua untuk ia lakukan untuk sholat tahajud. Kemudian sepertiga malam yang terakhir dilakukan untuk istirahat. Kita bisa bayangkan Imam Syafi'i di masa hidupnya hanya sepertiga malamnya untuk istirahat, sisanya untuk beribadah, kemudian mengamalkan apa yang dimilikinya. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, wafat pada tahun 86 tahun di tahun 310 Hijriah, mewariskan karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, tafsir, tarikh, fikih, yang kurang lebih ada 315.000 halaman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa ilmuwan muslim yang sebenarnya masih banyak lagi yang menghasilkan sebuah karya, dan karyanya sampai saat ini bisa kita rasakan dan digunakan bukan hanya umat muslim saja, akan tetapi umat manusia yang hidup pada zaman ini. Kemudian marilah kita tanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah perbuat, buku apa atau karya apa yang sudah kita terbitkan untuk agama ini, negara ini, bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sebuah momen ini, jadikan introspeksi diri untuk menjadi seorang yang memiliki identitas muslim yang berkualitas, yang mana hidupnya selalu memberikan manfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada akhirnya kita jadikan momentum Ramadan yang mulia penuh berkah ini sebagai acuan untuk bersemangat memperbaiki diri, sehingga gelar takwa yang akan kita raih insyaallah akan kita dapati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimengerti kita semua, dan Allah memberikan kepada kita pemahaman, keberkahan serta kekuatan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.